Tinggal di mana? Halo, Mbak Adi. Saya dari Jateng. Oh, Jateng. Oh, Saya dari saat ini lagi di Jakarta. Oh, Jawa Tengah di mana, Bu? Purwokerto. Halo Mbak E. Pokta. Magetan. Purwokerto. Purwokerto. Oh. Ada apa di Purwokerto, Bu? Banyak. Apa Di tuh? Purwokerto banyak. Apa yang dicari pasti ada. Iya, Makanan saya belum pernah ke makanan Purwokerto. khas. Mendoan, keripik. Itu khas Purwokerto. Tahu mendoan itu khas Purwokerto. Mendoan khas Purwokerto, Banyumas. Ada apa? Gedok goreng. Gedung Saya goreng hanya pernah ada makan di di mendoan. ada di Purwokerto. Mendoan aslinya di Purwokerto. Itu Tapi makanan dia buka khas cabang kami. ya. Cuma terkenal di mana-mana yang namanya mendoan. Iya, iya, iya. Karena kan orang Jawa kan tersebar di seluruh wilayah. Mereka cara membuatnya, memproduksinya tahu, jadi tersebar di mana-mana. Hendrik, selamat Kenapa siang. bisa ya? Ya kita pun Kenapa tidak bisa tahu, suku Jawa? kita tidak tahu sejarahnya orang tua kita, tapi tahunya memang mendoan itu lahir di idenya mungkin dari orang Jawa. Hendrik, selamat Purwo, pagi. Macan Kumbang. Kamu asli mana? saya asli Siantar. Siantar, Siantar, Sumatera kan? ya benar, Sumatera Utara. Mm-mm. Sekitaran Danau Toba. Pernah ke Danau Toba? Belum. Belum. Ceritanya Danau Toba dari SD udah ada tapi belum ke sana. Ya, mungkin belum ada waktunya, Bu. Tapi di Jakarta. Ya, saat ini lagi di Jakarta. Mungkin beberapa hari ini Jakarta. Dalam rangka Mengembangkan channel. oh, bukan kirain ikut spot. Jupri, welcome Jupri, makasih Jupri. Kirain Kultur. ikut apa program-program olahraga atau gimana gitu. Ya, termasuk begitulah, Bu. Hmm, selamat sukses perjuangannya. Hmm. Paling maraton. Sering ikut maraton lah. Spot lah, programnya spot lah yang utama. Ya, Tangerang Utara hadir. Welcome Jupri. udah berapa lama, Bu, di TikToker? Saya dari Agustus kemarin. Ya, bisa diceritain nggak pengalamannya? Pengalamannya ini ya saya kisahkan kenapa saya aktif di TikTok atau dulu di Snack. Saya melihat ada banyak video berseliweran. Itu narasinya tuh hoak. Jadi naluri ini berkata ingin membalas video-video hoak itu. Terutamanya soal politik, soal isu-isu politikus dan para eh, politikus. Jadi rasanya saya tahu faktanya, saya tahu kenyataannya, tapi apa yang kita tonton, apa yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan apa yang saya alami gitu kan. Dari situ Hmm. saya ada rasa ingin menjawab konten-konten itu. Jadi dari saya menjawab konten satu, terus ada balasan lagi, kita jawab lagi, akhirnya aktif.
Kira-kira hoax hoax yang seperti apa sih yang pernah Ibu temukan? Ya hoak-hoak tentang politikus, hoak-hoak tentang politik gitu ya, seluruh hoak-hoak yang contohnya seperti hari ini ya, seperti ini yang kasus Agus banyak yang memojokkan bahwa Novi tidak mau membiayai, tidak mau mengawal pengobatan Agus. Padahal dari faktanya dari awal dia hadir, dimintain pertolongan dari awal, membuat donasi yang mendapatkan 35 juta dan diberikan langsung kepada Agus untuk pengobatan, dan keduanya setelah uangnya dipindahkan juga sudah ada program pengobatan, sudah di-arrange pengobatannya di sebuah rumah sakit, tapi justru ditolak, lebih melaporkan. Jadi di situ kita ingin memberitahu kebenarannya bahwa seperti apa gitu. Contohnya seperti itulah. Padahal kan dari awal saat diminta, kita harus melihat sesuatu tuh dari awal hingga akhirnya, jangan setengah-setengah. Lepas itu nontonnya setengah tapi menjustis orang lain yang belum tentu benar. Jadi kalau kita mau melihat kebenaran itu, tontonlah dari awal sampai akhir, baru kita ambil kesimpulan. Sama juga untuk menyelesaikan sebuah masalah, jika masalah itu adalah masalah dua orang, kita harus mengambil dari dua sisi. Jangan kita sebelah sini sebelah situ terus mengambil narasi, itu akan membuat narasi kebohongan gitu. Kalau saya prinsipnya seperti itu. Kalau sebuah permasalahan harus diselesaikan dengan melihat dari dua pihak, baru ada penyelesaian dan narasi yang lebih baik. Dari situ saya memang main media sosial itu sudah ibaratnya puluhan tahun, dari yang kamera laptop pakai kamera tempel dulu, yang pakai Skype aja sampai sekarang. Tapi ya narasinya seperti itu. Jadi banyak untuk memainkan media sosial itu banyak pelajaran. Banyak pelajaran yang kita harus ambil, tapi jangan kita bisa diadu domba karena media gitu. Kita harus nalarnya harus nalar yang netral, yang sehat itu. Jangan suara saya Nah, bergabung. Apa dulu nih, inilah saya Joy Renkar Medan. Welcome guys, sehat leh. Jadi kalau ke Medan sini sama ada teman saya ini rentalin mobil. Kalau mau jalan-jalan nanti kita coba. Oh, ini salah satu pegiat inilah ya, pegiat hoax ya. saya paling nggak suka hoax. Apa dasarnya Ibu nggak suka dengan hoax? Karena korbannya itu yang kasihan, korban-korban pembunuhan, korban-korban hoak itu yang apalagi bulian hoak di media sosial itu tuh korbannya tekanan batin, mau melawan karena media banyak orang nggak melawan, mereka narasinya mencemarkan gitu. Kita juga tidak mau jadi korban narasi orang lain gitu. Atau Ibu pernah jadi korban? Kalau saya nggak pernah, karena saya orangnya gini. Sekali saya nggak pernah nyenggol hidup orang, pernah nyenggol kehidupan orang lain. Tapi sekali saya disenggol, saya akan datang langsung, bus, terangkan, selesaikan, habis di situ, di titik itu.
Jika salah saya tidak gengsi untuk minta maaf, tapi kalau tidak salah saya kalau diomongin orang saya ambil dari akarnya langsung. Itu sifatnya Oke, saya. oke, Ada Lego. yang ngomongi orang saya dari awal siapa yang sampai itu saya ambil akarnya. Jadi tumbangan sekali akarnya agar tidak menjadi isu besar. Oke, benar. Oh gitu ya. Saya lo tuh ya. Hati senang walaupun hoax. Jadi gitu ya teman-teman, tadi dari Mbak Eni ngobrolin terkait hoax. Jadi beliau ini ternyata pegiat anti hoax. Jadi sekarang ini tenang hoax ya. Kalau dulu menambah pembicaraan gitu ya. Kiriman barang. Hasan, welcome Hasan, how are you? Bagaimana tadi Mbak ini? Jadi tadi Fatimah, mulai berapa? welcome. Apa? Sejak Hai Hasan. ada Mbak ini? Kalau kita jadi korban hoax, kita tidak bisa menangkal, bahaya. Saya inilah cuma Jadi, ngelakuin Mbak Eni tugas ini- aja. Maksud ya. Kalau saya menyelesaikan masalah itu kita ambil dari dua pihak. Nggak mau mendengarkan dari satu pihak. Saya akan mendengarkan dua pihak dulu, baru kita akan berbicara. Kalau misalnya menyelesaikan masalah hanya satu pihak didengarkan, itu tidak ada keadilan di situ. Tidak ada masalah yang lahir kalau tidak ada kedua pihak yang melahirkan. Mbak ini Ya, kenapa? tadi apa? Sejak kapan timbul ada apa? Tidak sukaan terhadap para pemberita-pemberita? Saya tadinya melihat saya scroll gitu kan. Tapi melihat suasananya itu kayaknya masyarakat kita kok semakin banyak sekali dengan menelan hoak. Jadi masyarakat plus 62 ini sukanya itu melihat berita dengan judulnya saja. Padahal kita selalu melihat misalnya judulnya apa, kita baca sampai habis karena kita gemar membaca kan. Kayak di YouTube sekarang di plus 62 ini judulnya itu hot, tapi padahal narasinya hot, tapi padahal isinya baik-baik saja. Sama juga berita judulnya kayak provokasi, tapi kita baca isinya baik-baik saja. Tapi ini mereka dijadikan untuk mengadu domba soal politik, padahal figurnya baik-baik saja, langkahnya baik-baik saja, tapi di konten-konten orang itu menjatuhkan, terus berbicara tanpa fakta itu. Nah, ini dijadikan alat untuk mereka menjatuhkan orang lain. Nah, itu yang paling saya nggak suka.
saya maukan bahwa di politik di Indonesia ini berpolitiklah secara sopan, tidak saling menjatuhkan, tidak apa menguntungkan diri sendiri dengan menjatuhkan orang lain. Jadi maukan masyarakat Indonesia berpikir dengan sehat, memilih calon-calon pemimpin dengan naluri pilihan sendiri, bagaimana yang pantasnya calon yang kita pilih. Misalnya calon-calon yang sudah punya karya, sudah bakti, sudah mempunyai rekam jejak yang baik untuk masyarakat, tidak karena hoax, black campaign dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita maukan. Jadi kita berusaha kalau hoaknya sudah melampaui batas, pastinya kita harus ada yang meluruskan jawabannya seperti apa. Karena kita sebagai masyarakat jika mendukung seseorang calon itu tidak perlu menjatuhkan calon yang lain, tidak perlu menghitamkan nama orang lain, tapi bagaimana kita mempromosikan calon yang kita dukung dengan kebaikan, dengan program-programnya. Nah, itu yang kita maksud gitu. Tadi Mbak Eni dari Purwokerto, Provinsi Jawa Tengah. Iya, betul. Menurut Mbak Eni, pada saat pemilihan kepala daerah Jawa Tengah kemarin, gubernur ya, antara Jenderal kedua-duanya, Andika dengan Jenderal Lutfi. Pada proses kampanye di Jawa Tengah ada menemukan berita hoax, dan seperti apa kira-kira contoh berita hoax yang tersebar di sana? Berita hoaxnya banyak, kecurangannya banyak. Jadi kecurangan ini dilakukan dari bawah hingga atas. Bagaimana tidak memenangkan pertarungan kalau dari kepala desa itu aja sudah diberikan kekuatan untuk mengumpulkan suara. Padahal kan suara paling banyak kan dari awal dari desa kan. Kalau ini kepala desanya sudah memainkan, satu desa itu berapa sih yang pemilihnya? Nah, kalau sudah kepala desanya pendekatan dengan masyarakat, diarahkan gitu, otomatis menang lah. Jadi itu yang kita tidak maukan, cara-cara seperti ini itu karena apa? Jadi nantinya akan terus berjalan seperti ini. Jadi mereka yang bisa mengatur, mereka yang punya kekuasaan, mereka akan terus berkuasa dengan cara-cara yang sama. Jadi tidak memberikan ruang kepada putra-putri bangsa yang punya prestasi, yang punya keinginan menjadi pemimpin, kalau caranya seperti ini. Jadi anak-anak muda, generasi muda akan terhalang dengan proses ini. Kamu setuju nggak sebagai anak muda? Saya belum dapat cara yang tidak tepat itu. Kira-kira apa sih cara yang tidak tepat itu yang terjadilah di lingkungan Ibu? Ya, cara yang nggak tepat yaitu mengumpulkan kekuatan dari desa dengan aparatur yang berjalan, kepala desa kan juga termasuk aparatur. Nah, dikumpulkan untuk memberikan, seharusnya kan orang-orang ini netral, seperti PNS dan lain sebagainya, seharusnya netral, jangan sampai masuk dalam politik untuk mendukung salah satu calon. Contohnya ada kepala desa yang dikumpulkan deklarasi mendukung Jenderal Lutfi dan lain sebagainya. Ini sudah merusak politik hari ini karena cara-cara seperti ini akan terus dilakukan, dan yang berkuasa ini akan bisa mengatur segalanya. Oh, ini yang pantas jadi calon, ini yang dicalonkan untuk saya. Jadi masyarakat lain yang punya prestasi, yang ingin mencalonkan diri, kalau tidak didukung oleh mereka nantinya tidak bisa maju. Jadi yang bisa maju orang-orang
orang-orang yang dipilih yang ditentukan oleh mereka saja. Itu yang kita sesalkan di situ. Karena dengan cara-cara seperti ini kekuasaan membantu mereka-mereka yang ingin berkuasa untuk kesinambungan mereka. Jadi anak-anak muda yang punya prestasi yang ingin menjadi pemimpin dimanapun terhalang oleh proses seperti ini. Jadi gini, kalau saya simak dari yang Ibu sampaikan, ini kejadiannya untuk atas kemenangan Lutfi gitu ya, yang Kan ditemukan di sana. udah bahas di DPR. Gimana Bu? Putus? Udah dibahas ini kasus ini di DPR, yang kepala desa itu mendeklarasi secara terbuka. Ini apanya? Gini Bu Ani, Putus. ada larangan perangkat desa untuk mendeklarasikan kemenangan terhadap salah satu calon. Iya, terus? Pengetahuan Bu Ani, nggak ada larangan calon gubernur. Kan mereka bukan ASN. Dia digaji oleh negara. Dia aparatur negara. Oh, karena dasarnya dia Harus mengikuti aturan negara. Karena kepala desa adalah yang melakukan tugas-tugas dari atas sampai bawah. Alurnya harus ikut aturan pemerintah. Nah, kalau sistem ini terus tapi mereka karena apa? Karena mereka melakukan di situ dia takut diaudit dana desanya dan lain sebagainya. Jadi kelemahan mereka digunakan untuk hal-hal seperti ini itu tidak mendidik politik yang lebih baik. Dia bukan PNS, tapi dia termasuk aparatur negara karena mereka dibayar oleh negara, terus ditugaskan menjalankan tugas-tugas dari pemerintah yang seharusnya netral gitu. Harry Powell kemarin satu orang Jenderal Andika dengan Jenderal Lutfi berapa persen? Saya tuh orangnya untuk pemilihan daerah jarang peduli. Saya nggak pernah milih untuk pemilihan daerah. Kalau surveinya kemarin Jenderal Andika 65, tapi kemenangannya kurang tahu berapa kemarin. Ada 65 atau berapa gitu. Artinya ini nggak tahu ya. Kalau hasil menangnya kemarin lihat berapa, cuma kalau pemilihan daerah tuh saya nggak pernah peduli. Tapi kita ngobrolin daerah, tapi kenapa nggak peduli ya? Cuma saya lihat sistemnya aja, siapa yang menang itu saya nggak peduli gitu. Sistem perjalanannya, pemilihan, menjalankan politiknya gitu. Masalah yang menang itu bagi saya siapapun yang menang, kita lihat aja lah programnya. Cuma cara memenangkan prosesnya itu kita maukan yang fair agar anak-anak muda, generasi muda itu mudah untuk maju tanpa ada halangan dan tidak ada yang mengatur untuk kemenangan satu pihak saja gitu. Biarlah orang-orang yang punya prestasi, orang-orang yang punya kemampuan, punya ilmu bisa maju secara fair gitu. Nah, gini Mbak,
secara secara umum Hmm. yang Bu Ait bilang benar. Tapi kita tadi ngobrolin Jawa Tengah. Hmm. Ya, kalau secara umum yang Bu Ani bilang itu benar untuk seluruh Indonesia. Dan itu pesan umum. Tadi kita kan ngobrol Jawa Tengah. Nah, ini penyampaian Ibu ini yang Jawa Tengah atau seluruhan ini. Makanya ini dari mana nih Jawa Tengah? Kalau ngobrol Jawa Tengah, nah saya tanya emang berapa selisihnya? Terus kalau tadi yang disampaikan Selisihnya kurang tahu itu kemarin kemenangannya. iya, 6 berarti selisihnya kalau nggak salah 65 apa 63 yang menang. selisihnya itu 6%. Selisih persen. Kalau selisihnya berapa sih? Selisihnya lah kurang lebihnya 39, 38 ya, 33. Selisihnya 10% ya. Lecak. Betul. Tapi Kalau surveinya sih dari awal, kalau surveinya dari awal Andika yang tinggi. Tapi tetap PDIP tetap menguasai karena kepala daerah dari 19 daerah tetap dimenangkan PDIP. Kalau saya sih jujur golput di Jateng. Saya selama ini nggak pernah memilih pemimpin. Selama ini saya nggak pernah memilih pemimpin daerah. Selalunya golput untuk pimpinan daerah. Saya selalunya ikutnya cuma pilres saja. Itu pun kalau misalnya calonnya ada yang saya minat gitu. Saya selama pilres di Indonesia itu milih berapa ya? Soeharto, SBY, 2019 Prabowo, 2024 Anies. Itu aja. Yang lain nggak pernah milih. Emang itu pernah keluar Pak? Apa? Ibu Ani pernah memilih Soeharto? Pernah, saya kan lahiran 71. Di 3 Maret. Saya lahiran 71. Jadi di Pilpres masa Soeharto masih ada, udah bisa milih. Tahun Ibu milih zamannya Soeharto. Jangan kasih hoax lah. Ibu tadi ceritanya gitu Pak, kasih tahu. Yalah di era Soeharto saya udah milih. Saya kan lahiran 71. Sekarang udah 54 tahun. Iya, ini loh Bu Ani, tadi Ibu sepakat tidak mau memberitakan hoax. Ini Bu Ani tadi bilang zamannya Soeharto juga sudah memilih Soeharto. Tahun berapa Ibu memilih Soeharto? Soeharto turun tahun berapa? Lah, Soeharto turun tahun berapa? Saya 17. coba. Tadi kan Ibu sepakat. Nih, ya. 17 tahun saya sudah memilih. Saya lahir tahun 71 ya. 71. Soeharto turun tahun berapa?
19. Hah? Ibu tahu nggak atau kamu tahu? Ibu tahu 14. Soeharto turunnya atau mau dikasih tahu? Bu Ani. Mana Bu Ani nih? Tadi katanya anti hoax. Kabur dah Bu Aninya. Ya udah, jadi gini Bu Ani, ini kita tunggu dulu ya, ini sebentar ya, kelihatan. Karena kita harus klarifikasi. Nah, jadi Bu Ani dari tadi kalau kita artikan beliau ini kurang setuju dengan kekalahannya Jenderal Andika. Ya, ya kalau sih kita mau ya Panglima TNI, mantan Panglima TNI ya, Jenderal Andika tidak kalah di Jawa Tengah, kemudian itu Bu Ani. Bu Ani tadi sampaikan kurang apa di berita yang melakukan deklarasi ya. Kemudian si Bu Ani tadi nyampaikan tapi di kabupaten kota PDIP masih menang. Ini anti hoax. Tapi belum ketemu Bu Aninya datang. Bu Ani, tadi ini kan kita sepakat tadi anti hoax. Namanya Soeharto juga memilih Soeharto. Tahun berapa Ibu memilih Soeharto langsung? Soeharto lengser, saya umurnya kira-kira 27. Berarti sudah berapa kali memilih? Karena kita punya hak memilih itu dari umur 17 tahun. Dari umur 17 tahun kita sudah punya hak memilih. Saat Soeharto lengser, saya berumur 27 tahun. Berarti sudah ada hak memilih 2 kali. Kan? Gini loh Bu Ani. Ibu berumur 20 tahun, 7 tahun. Kita itu pertama kali masa langsung calon presiden itu tahun 2004. Jadi kita, kalau Ibu tadi sepakat anti hoax, ya tolong juga memberikan statementnya itu jangan hoax. Pilpres dimulai tahun berapa? Masyarakat Indonesia. Pilpres dimulai tahun berapa? Presiden langsung oleh presiden oleh masyarakat tahun 2004. Jadi 2004 umur saya udah berapa? Pak Soeharto. Umur 24 itu tahun berapa? Dulu nih ya, pemilihan presiden yang dulu hanya ada PDIP, P3 dan Golkar. Itu bukan 2004. Ya. Ya. Itu udah dari luber langsung bebas rahasia. Gini loh, saya tadi awal sepakat Bu Andi, jangan ada hoax. Nah, ini tadi saya kasih. Nah, itu nggak pernah memilih Soeharto. Ya nggak mungkin saya tidak memilih Soeharto ya. Oh, program-programnya Soeharto saya jadi ikutin. Ada kelompok capir, ada membangun desa, ada membangun irigasi, ada program transmigrasi. Semua saya ikut di lapangan. Artinya itu Ibu mendukung, bukan memilih langsung. Memilih langsung era Soeharto itu pernah. Tahun berapa Ibu memilih langsung Pak Soeharto? Pemilihan presiden itu mulai langsungnya kapan? Setelah merdeka. Ini Bu Ani.
Ini Bu Ani, saya menyampaikan ini karena tadi saya senang ada orang-orang yang sangat anti hoax. Saya sangat senang. Nah, jadi supaya kali ini kita sekalian bicara agar ini tidak melebar, dia saya sampaikan. Pak Soeharto jadi presiden itu masyarakat itu tidak memilih langsung calon presiden itu 2004. Nah, itulah kemenangan pertama Pak SBY menjadi presiden Indonesia. Nah, jadi kalau permulaan presiden langsung dari SBY, terus Megawati dan lain sebagainya bukan pemilihan langsung. Jadi sebelumnya itu di era Orde Baru ya itu yang memilih presiden itu itulah orang yang duduk di DPR, MPR. Itu wakil rakyat. Yang namanya presiden tetap dipilih oleh masyarakat yang ada slogan luber, langsung, bebas, rahasia. Partainya hanya P3, Golkar, PDIP. Yang dipilih oleh MPR, DPR adalah anggota dewan sesuai dengan kualitas mereka. Pemilihan presiden itu sebelum seperti Megawati dan lain sebagainya itu sudah dipilih langsung. Soeharto sudah dipilih langsung. Soeharto lengser, umur saya 27. Saat demo-demo itu kita sudah dewasa, sudah besar. Bahkan sudah dewasa, sudah besar. Karena saya nikah umur 20. Jadi sudah punya hak memilih. Nah, lengser aja 1996 itu sudah ada pemilihan langsung bebas, langsung, rahasia di era Soeharto. Kalau pemilihan yang langsung presiden itu di era SBY, kamu ketinggalan informasi. Dari dulu kenapa dari kasus misalnya PDIP yang dulu ada PDIP terus PDI Perjuangan itu pun sudah mulai pilpres, dulu pilpres diikuti oleh P3, Golkar, PDIP. Kenapa sekarang itu Garuda gambarnya ada padi dan gambar padi, gambar banteng, gambar P3. Karena dulu pilpres hanya diikuti oleh itu empat partai, Golkar, P3, Golkar, P3, terus PDIP. Tahun berapa yang Ibu maksud? Kamu baca sejarah aja. Kapan mulai pilpres pemilihan? Kalau pertama dari lengsernya Soekarno, memang pemilihan presiden itu dipilih oleh MPR. Setelah Soekarno berkuasa, dibuatlah pemilihan presiden secara langsung. Makanya dari sampai hari ini masih ada kata-kata luber, langsung, ya, walaupun dulu dikuasai oleh Golkar, oleh partainya Soeharto. Jadi Soeharto masuk siapa presiden yang terpilih sama rakyat? Ya, yang terpilih Soeharto selama 32 tahun. Itu pemilihan langsung. Jadi Pak Soeharto dipilih langsung sama rakyat ya? Iya, pertama kali dipilih oleh MPR setelah Soekarno lengser. Setelah Soeharto menjadi presiden, dia membuat undang-undang, membuat peraturan bahwa pemilihan presiden secara langsung dipilih oleh masyarakat
dengan program luber, dengan cara luber langsung bebas rahasia. Dari dulu sudah ada dari yang kalau kamu narasinya presiden yang dipilih langsung hanya 2004, ya salah besar. Terus yang namanya Megawati dan lain sebagainya itu yang pemilihannya seperti apa? Coba Megawati dipilih oleh siapa? Jadi gini, saya jelasin. Saya cukup 5 menit menjadikan saya ngobrol ya. Jadi begini, Megawati itu diangkat menjadi presiden karena dilengsarkannya Gus Dur ataupun Abdul Rahman Wahid. Salah lu. Setelah Megawati digantikan karena Megawati di demo digantikan Gus Dur digantikan lagi. Yang terpilih menjadi presiden itu Megawati, terus di demo karena apa alasannya perempuan, akhirnya diganti dengan Gus Dur. Gus Dur itu tidak pemilihan, yang ikut pemilihan itu Megawati yang menang dari PDIP, tapi di demo terus digantikan oleh Gus Dur. Gus Dur di demo lagi, akhirnya turun. Yang menang itu malah Megawati, cuma digantikan oleh Gus Dur. Iya, nanti saya hari datanya ya. Biar secara langsung kapan mulai ya. Oh alah. Jadi gini. Berarti kamu nggak ikut memilih Megawati. Baca sejarah. Itu hoax yang kamu. Dari Megawati aja sudah terpilih secara langsung. Dulu Megawati maju dengan Prabowo. Bu, jangan lagi tuh. Tadi aku sepakat sama ibu loh. Kita hilang. Nggak gitu. Jadi lewat itu diangkat ya karena Gus Dur lengser, Abdul Rahman Wahid. 2004 pemilihan lalu oleh masyarakat di situ. Jadi Ibu Ani ini sebenarnya semangat Ibu Ani ini memberat hoax. Saya setuju ya. Semangat Ibu memberantas hoax, saya setuju. Kita juga harus mencek juga informasi yang kita sampai. Tidak suka yang namanya hoax, tapi informasi yang dari kita yang kurang tepat gitu. Saya setuju, saya sepakat kita harus memberikan informasi yang tepat lah ya, dan jangan bawa narasi-narasi dengan amat pribadi. Cara pandangnya itu harus secara umum. Mandangnya kita secara umum, dengan kita memandang ke satu orang. Jadi saya memandangnya secara umum. Bentar. Oke ya, jadi teman-teman. Bentar. Ini saat yang ada semangat memberikan menghilangkan anti hoax, tetapi kita memberikan informasi itu akurat. Ya, kita sepakat. Terus kemudian kedua tadi terkait hasil pemilihan Jawa Tengah, ya bagaimana itulah hasil dari yang bilang ada beberapa daerah yang saya tahu langsung
incumbent banyak kok. Incumbent itu banyak incumbent itu yang gagal, kalah. Artinya tidak semua incumbent itu menang pun di gerak tengah misalnya. Nah, apalagi yang bukan incumbent. Nah, ya, kan si Bu Ani ini merasa kok bisa Pak Lutfi menang di Jawa Tengah, sementara itu kandangnya Banten gitu ya. Ini saya memandang secara umum. Saya Bapak tadi dari awal tadi nggak dengar dari awal. Tadi dari awal. Halo. Ya. Ya. Nah, kemudian tadi terkait Pak Soeharto, ya seperti dibilang tadi, tahun 71, tahun 98 sudah umur 27 tahun sudah pernah memilih Soeharto jadi presiden. Ya. Menurut catatan kita, itu presiden itu pilih masyarakat langsung itu di tahun 2004. Memilih siapa yang memilih anggota wakil rakyat itu masyarakat. Nah, itu pun dulu bukan langsung masyarakat langsung, karena dulu itu perwakilan dari masing-masing partai, ya, siapa yang lebih dekat dengan para ketuanya, ketua umumnya, ketua dari DPD, DPC, DPW-nya pada saat itu yang kemungkinan bisa menduduki menjadi wakil rakyat. Terus yang keempat, ini kita pada intinya, pada poinnya tadi, saya senang komunikasi dengan Bu Ani. Cuman di sini kita harus sepakat dengan menyebarkan hoax. Ya, salah satu caranya kita jangan menyebarkan hoax. Sebaiknya kita jangan bilang yang tidak kita ketahui pasti. Nah, kalau kita sudah ketahui pasti, baru kita sampaikan. Saya yakin itu tidak akan menjadi hoax. Nah, begitu dari saya. Selamat pagi ya, Bu Ani. Saya izin mau ulang. Ada aja ya ibu itu ya, cerita dia tidak suka hoax. Kita bagikan dulu ya, kita bagikan dulu.